Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency yang sekarang mengalami penurunan bahkan merah merona hampir semua altcoin yang mengalami penurunan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market, wow, ini terjunnya terjun bebas banget ya. Kalian bisa melihat untuk kondisi market bahkan Bitcoin saja mengalami penurunan 4,25%. Ada Ethereum dia mengalami penurunan 7%-an, bahkan BNB 11%, Luna Classic 11%, ada Liver 21%. Ini sekarang itu semua altcoin mengalami penurunan ya. Bahkan di sini ada yang 26%-an nih untuk Filecoin. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa nih Bang mengenai kondisi market sehingga mengalami merah merona? Oke, untuk kondisi market sebelumnya udah gua jelaskan gitu ya. Sedikit udah gue jelaskan, pas begitu gue menjelaskan bahwa adanya sebuah, FOMC gitu ya. Jadi adanya sebuah pidato dari Jerome Powell Morgan ya. Jadi gue pernah mengatakan di video gue sebelumnya itu bahwa Jerome Powell Morgan itu di dalam sebuah pidatonya, itu isinya itu adalah hawkish bukan dovish ya. Namun ternyata dari kalian itu adalah yang berkomentar, "Bang, tolong lu jangan, informasikan berita-berita negatif gitu, jangan membuat orang-orang panik." Gue sebetulnya bukan menakut-nakuti ya, tetapi gue memberitakan apapun yang terjadi di kondisi market ya, apapun berita dan juga informasi untuk khususnya industri cryptocurrency supaya itu bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semua. Bukan berarti gua, ngepad gitu ya untuk kondisi market, enggak, tetapi supaya kalian lebih hati-hati ya. Dan sekarang terjadi kondisi market ini merah merona gitu. Di mana juga sekarang ini ada sebuah informasi ya COVID-19 itu menyebar lagi di negara China gitu. Nah, itu salah satu yang menjadikan kondisi market sekarang kembali terjun bebas. Dan untuk, si SBF sendiri sekarang udah ditahan ya oleh Bahama gitu. Jadi itu pun salah satu pemicu. Sebetulnya untuk informasi negatif ini masih sangat banyak sekali untuk, menjadikan sebuah efek terhadap kondisi industri cryptocurrency. Namun sekarang yang bakalan gua bahas ini bukan, informasi, negatifnya ya, tetapi yang bakalan gua lihat itu ataupun yang bakalan gue informasikan buat teman-teman semua sebetulnya sekarang ini ada beberapa informasi positifnya, namun ternyata masih lebih banyak sekali informasi negatif. Cuman sekarang yang bakalan gua bahas itu mengenai kondisi market untuk, ya kemungkinan di sekitaran hari Senin, hari Selasa ataupun Rabu, gua rasa ini kondisi market bakalan agak sedikit pulih lagi ya. Walaupun untuk kondisi market tidak bisa pulih 100% apalagi untuk, pemulihan yang signifikan, gua rasa itu enggak. Karena di sini ada beberapa faktor yang bisa memicu untuk kondisi market bisa naik terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penurunan. Oke, jadi kira-kira informasinya seperti apa? Jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh media Coindex.com, Bitcoin Sleep Eater sebagai firma audit Mazars menghentikan pekerjaan untuk klien kripto S&P Futures turun. Nah, jadi sekarang itu ada sebuah informasi dari auditor publik yaitu Mazars ya. Mazars ini adalah salah satu auditor yang berada di negara Prancis. Jadi dia itu sekarang lebih memilih untuk menghentikan terlebih dahulu untuk mengaudit beberapa bursa cryptocurrency. Karena ini tujuan dari Mazars sendiri bagus juga ya. Sebetulnya kenapa dia menghentikan untuk auditor terlebih dahulu, karena dia tidak ingin melihat penurunan market yang lebih crash lagi. Tetapi ternyata ini tidak mampu untuk menopang harga dari kondisi market cryptocurrency. Walaupun sekarang dari pilihan atau pemutusan dari Mazar sendiri untuk memutuskan bahwa dia bakalan menahan dulu nih untuk memberikan sebuah auditor publik gitu atau hasil dari auditor dari beberapa bursa yang telah diaudit oleh Mazars. Dan di sini untuk Bitcoin mengungguli Ether dan BNB karena keputusan Mazars untuk menangguhkan pekerjaan audit kripto dan ketakutan Binance membebani pasar kripto. Nah, jadi udah jelas banget ya Mazars aja nih dia tidak melanjutkan terlebih dahulu gitu karena melihat situasi dan kondisi nih kayaknya kalau gua lanjutin ini bakalan menghantam lagi, menekan lagi penurunan dari industri cryptocurrency dan juga beberapa aset-aset beresiko lainnya gitu. Jadi sekarang dari Mazars sendiri ini sebetulnya udah bagus juga gitu ya, dia menahan dulu supaya dari market kripto tidak terlalu crash nanti bantingannya. Namun ternyata walaupun ini udah dilakukan oleh auditor publik yang, berada di negara Prancis tersebut ya, yaitu Mazars, namun ternyata ini tidak cukup untuk menopang
penekanan penurunan dari industri cryptocurrency. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari Watcher Guru. Ini pun menurut gua salah satu informasi positif juga ya. Cuman untuk informasi yang kedua ini akan berlangsung sekitaran tahun 2025. Namun informasinya ini sudah dikeluarkan ya. Jadi di sini bank untuk penyelesaian internasional kebijakan baru memungkinkan bank memegang 2% cadangan dalam cryptocurrency. Nah, jadi di sini perbankan ya. Jadi sekarang itu perbankan akan menaruh cadangan mereka sebanyak 2% itu di dalam cryptocurrency. Ya, apalagi kalau bukan Bitcoin, Ethereum atau mungkin blue chipnya dari cryptocurrency lah ya. 10 cryptocurrency teratas kah atau mungkin hanya Bitcoin aja, Ethereum gitu. Intinya di sini untuk perbankan sekarang akan dipicu supaya bisa menaruh dana cadangan mereka itu di cryptocurrency sebanyak 2%. Ini untuk BIS ya atau Bank International Settlement. Dia menyarankan untuk perbankan itu bisa menaruh dana cadangan mereka di cryptocurrency. Untuk BIS sendiri dia bakalan menaruh dana cadangan mereka itu sebanyak 2% di cryptocurrency, namun dia telah menguraikan penjabaran untuk beberapa perbankan minimal. Dia itu harus menaruh dana cadangan di cryptocurrency sebanyak 1%. Nah, ini menurut gua salah satu informasi positif juga untuk kondisi cryptocurrency di masa mendatang ya, supaya bisa menahan dari gejolak pasar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini. Lalu di sini juga Bank for International Settlement atau BIS baru saja merilis laporan paparan Prudential Treatment of Crypto Asset. Untuk Desember 2022, di dalamnya mereka telah meluncurkan kebijakan baru yang memungkinkan bank untuk menahan 2% dari cadangan mereka dalam cryptocurrency. Nah, jadi di sini BIS itu meluncurkan langsung ya. Jadi BIS ini adalah Bank International Settlement. Jadi dia merilis laporan paparan ya yang gua bilang tadi uraian-uraiannya itu sudah dia jabarkan di dalamnya Prudential Treatment of Crypto Asset. Jadi ya kurang lebih yang disarankan oleh BIS ini untuk beberapa perbankan di seluruh dunia mungkin ya untuk bisa menaruh dana cadangan mereka itu di cryptocurrency atau di crypto aset. Ya, di sini untuk kebijakan baru yang memungkinkan bank untuk menahan sekitaran 2%-an saja di cryptocurrency. Dan untuk di sini juga dokumen ini telah tiba setelah konsultasi kedua musim panas tentang perlakuan hati-hatian terhadap paparan bank terhadap aset kripto di dalamnya. Memungkinkan cadangan 1% dalam kripto dari bank, umpan balik telah membawa BIS ke standar kehati-hatian yang diselesaikan ini. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Januari 2025 pertama dan menguraikan berbagai aspek tentang sebagaimana aset kripto dikategorikan dan diperlukan. Nah, jadi untuk mulainya atau dimulainya gitu ya, perbankan menaruh dana cadangan mereka di cryptocurrency atau di industri cryptocurrency itu akan dimulai per Januari tahun 2025. Jadi sekitaran 3 tahun mendatang. Ya, jadi gua rasa untuk cryptocurrency yang mungkin di masa depan mudah-mudahan aja begitu halvingnya dari Bitcoin ya dari paypotnya juga untuk si The Fed ini ya. Ini bisa mendorong lagi untuk harga dari cryptocurrency walaupun sekarang ini ya bicara untuk saat ini memang kondisi market sedang tidak baik-baik saja. Tetapi untuk di masa depan kita bisa melihat sekelas perbankan ya yaitu BIS, Bank International Settlement, dia mencoba untuk memaparkan atau menguraikan ya beberapa perbankan harus menaruh dana cadangan mereka itu ya minimal 1% di crypto aset. Dan menurut gue ini salah satu informasi positif juga walaupun memang ini akan dimulai per tahun 2025. Jadi setidaknya kita memiliki gambaran untuk di masa depan lah bahwa cryptocurrency ini ya memang sebetulnya sekarang ini hanya kondisinya saja tidak sedang baik-baik saja, tapi untuk di masa depan ini bakalan good banget menurut gua ya. Jadi walaupun informasinya sekarang masih banyak yang negatif, yang positifnya masih beberapa biji saja gitu. Tetapi kita melihat untuk di masa depan ketika kita memang berinvestasi di dunia industri cryptocurrency ini untuk jangka panjang, gua rasa buat teman-teman jangan khawatir ya. Tapi untuk kondisi saat ini silakan kalian pertimbangkan masing-masing. Silakan kalian tentukan pilihan kalian masing-masing. Dan untuk informasi yang terakhir, di sini ada mantan presiden dari Amerika Serikat. Siapa yang tidak kenal dengan Donald Trump? Nah, jadi di sini Donald Trump telah menjual NFT. Wow, ini keren banget ya. Koleksi mantan presiden Donald Trump. Jadi NFT Donald Trump tersebut itu terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Sekitar 45.000 NFT ya, itu dijual seharga $99 masing-masing dengan total 4,45 juta US dollar. Wow, ini luar biasa banget ya. Coba kalian bayangkan sekarang sekelas dari mantan presiden Amerika Serikat saja yaitu Donald Trump sudah mulai terjun ke dunia NFT. Jadi NFT ini menurut gue ini masuk ke dalam kategori aset cryptocurrency juga gitu ya. Karena di mana juga banyak lah untuk project-project ini di dalamnya itu dia memiliki project untuk NFT, metaverse dan sekarang Donald Trump telah terjun ke dunia cryptocurrency atau ya salah satunya ini adalah NFT, non fungible token.
Jadi menurut gue ini pun salah satu informasi positif juga kenapa gue katakan bahwa ya mungkin di sekitaran hari Senin atau Selasa atau Rabu untuk kondisi market bisa lah untuk hijau terlebih dahulu. Cuman untuk kedepannya akan seperti apa, kita tinggal menunggu aja gitu ya untuk beberapa informasi yang lainnya. Karena di sini gue tidak bisa untuk memutuskan, memastikan bahwa cryptocurrency atau altcoin bisa mengalami rebound sekian persen. Gue nggak bisa ya untuk memprediksikan dalam sebuah harga karena gue sendiri pun tidak bisa yang namanya gue harus percaya terhadap prediksi-prediksi walaupun beberapa orang besar yang jago TA atau technical analysis gue tidak terlalu percaya. Namun melihat dengan beberapa informasi positif gue rasa ya untuk sekitaran hari Senin atau sampai dengan Rabu kondisi market masih bisa untuk kembali dulu ya mengalami kenaikan entah 1-2% gitu atau mungkin sekitaran di 4%. Nah, itu masih bisa lah ya. Karena dengan adanya beberapa informasi positif. Namun ketika kita melihat dari informasi negatif pastinya ini masih menghantui sekali di industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai beberapa informasi positif terkait dari industri cryptocurrency. Kira-kira tanggapan kalian bagaimana nih? Dengan adanya beberapa informasi positif yang menurut gue ya, itu pun menurut gue gitu, itu adalah salah satu informasi positif yang barusan kita bahas. Namun ketika menurut kalian itu bukan informasi positif, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.